I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know I'm the moderator. We come from the second group to presentation keterampilan dasar mengajar. I'm Ahmad Sabta Senur Permadi and my friends Rana, Pria Desia, and we have a first topic. The first topic keterampilan bertanya. The second topic keterampilan memberikan variasi. The second topic keterampilan memberikan pengetahuan dan pelajaran kesimpulan. The first material will be delivered by Mr. Yatin. Time is yours. Keterampilan bertanya. Salah satu keterampilan penting yang harus dikuasai seorang guru, yaitu keterampilan bertanya. Pada konteks pembelajaran, bertanya merupakan sarana untuk mengembangkan, memperluas komunikasi dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ada 2 hal penting yang dapat dijadikan dasar atau alasan pentingnya belajar dan berlatih, mengasah kemampuan mengembangkan pertanyaan dalam proses pembelajaran. Jadi, keterampilan bertanya ini sangat penting dalam proses pembelajaran karena meningkatkan komunikasi antara guru dan siswa, kemudian dapat mengasah pemikiran siswa kepada guru dan berpikir kritis. The next material will be delivered by Rana. Rana, that is yours. The next material is kajian teori. Ada 2 kajian teori. Yang pertama itu cara mengajukan pertanyaan, terampil dan cekatan membuat pertanyaan yang didasarkan pada pemahaman dan teori pengamatan secara praktis. Yang kedua yaitu meminta keterangan atau penjelasan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Seseorang yang ditanya akan berusaha memberikan penjelasan keterangan tersebut sebenar-benarnya tergantung pada jenis, bentuk, dan kualitas pertanyaan dan memberikan feedback. Oke, ini The next. Menurut Journey 1979, dalam Julaiha dijelaskan tujuan dan manfaat bertanya dalam pembelajaran yaitu 1. Membangkitkan minat dan pengetahuan siswa tentang suatu topik. 2. Memutuskan perhatian pada setiap masalah tertentu. 3. Menggalakkan penerapan pelajaran aktif. 4. Merangsang siswa untuk mengajukan pertanyaan sendiri. 5. Menstrukturkan tugas-tugas hingga kegiatan belajar dapat berlangsung secara maksimal. 6. Mendiagnosis kesulitan belajar siswa. 7. Mengkomunikasikan dan merealisasikan semua siswa harus terlibat secara aktif dalam pembelajaran. 8. Menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mendemonstrasikan pemahamannya tentang informasi yang diberikan. 9. Melibatkan siswa dalam memanfaatkan kesimpulan yang dapat mendorong pengembangan proses berpikir. 10. Mengembangkan kebiasaan menanggapi pernyataan teman atau pertanyaan baru. 11. Memberikan kesempatan untuk belajar berdiskusi. 12. Menyatakan perasaan dan pikiran yang murni kepada siswa. Thank you. Selanjutnya ada tipe pertanyaan yang akan dijelaskan oleh Sonia Andrea. That is yours. Tipe pertanyaan 1, pertanyaan yang menuntut fakta-fakta yaitu pertanyaan keseluruhan atau pertanyaan untuk mengungkap kembali ingatan siswa terhadap pengalaman atau materi yang telah dipelajari sebelumnya. Misalnya, pemilihan umum tahun berapa yang memilih presiden langsung oleh rakyat. 2. Pertanyaan yang menuntut kemampuan membandingkan yaitu pertanyaan keseluruhan atau pertanyaan untuk mengembangkan atau melatih daya pikir siswa khususnya kemampuan berpikir, analisis, dan sinergis. Misalnya, bandingan antara perjalanan dengan menggunakan kereta api dan bis. 3. Pertanyaan yang menuntut kemampuan analisis yaitu pertanyaan keseluruhan atau pertanyaan untuk mengembangkan dan melatih kemampuan atau daya nalar secara terurai atau analisis. Misalnya, apa yang menyebabkan terjadinya bencana tsunami. 4. Pertanyaan yang menuntut kemampuan memperkirakan yaitu pertanyaan keseluruhan atau pertanyaan untuk mengembangkan atau melatih kemampuan meramalkan atau membuat perkiraan.
kemobilisasian, yaitu pertanyaan suruhan atau pertanyaan untuk mengembangkan atau melatih kemampuan berpikir secara teratur, logis, sistematis, dan komprehensif. Misalnya, jelaskan bagaimana upaya untuk menyelamatkan diri dari bencana alam gempa bumi. 6. Pertanyaan yang tidak perlu dikemukakan jawabannya, yaitu pertanyaan suruhan atau pertanyaan untuk memberikan penegasan atau meyakinkan tentang sesuatu kepada siswa. Pertanyaan suruhan atau pernyataan semacam ini digolongkan ke dalam jenis pertanyaan retorika yang tidak perlu mendapatkan jawaban. Misalnya, setelah guru menjelaskan tentang cara-cara darurat untuk menyelamatkan diri dari bahaya gempa bumi, kemudian guru bertanya apakah perlu informasi ini diketahui pula oleh teman-teman kalian yang lain. Oke, thank you. Okay, continuing to the next topic, I will explain about variety skill atau keterampilan memberikan variasi. Perlu kita ketahui, keterampilan memberikan variasi ialah tindakan guru atau pendidik dalam rangka proses belajar mengajar yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa sehingga siswa dalam proses belajar mengajar tidak menunjukkan keturunan semangat dan berpartisipasi secara aktif. Adapun prinsip dari keterampilan memberikan variasi yang pertama ialah bertujuan. Variasi stimulus yang dikembangkan harus memiliki tujuan yang terarah dan jelas. Yang kedua ialah fleksibel, artinya harus bersifat luas dan tidak kaku. Dan prinsip yang ketiga ialah lancar dan berkesinambungan. Setiap variasi yang dikembangkan dapat berjalan dengan lancar. Dan prinsip yang terakhir ialah wajar atau apa adanya, bahwa pembelajaran itu tidak bisa dibuat-buat, berjalan secara alami dan terkait langsung dengan konteks pembelajaran yang sedang dibahas. The next presentator, Alika, and yours. Yang terakhir adalah keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberikan penguatan adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi perilaku guru terhadap siswa yang bertujuan untuk memberikan umpan balik atas tindakan. Kemudian ada dua jenis penguatan, yang pertama penguatan verbal dan yang kedua ada penguatan non verbal. Yang pertama penguatan verbal. Penguatan verbal adalah pemberian pembalasan verbal berupa kata-kata atau kalimat pujian. Kemudian penguatan non verbal dengan pendekatan gerak tubuh, ekspresi dan gerakan tubuh, sentuhan, aktivitas yang menyenangkan atau simbol untuk penguatan yang lainnya. I'll give the conclusion. Keterampilan menjelaskan bertujuan agar membimbing siswa memahami dengan jelas, membimbing siswa memahami konsep hukum dan unsur-unsur yang terkait dengan sesuatu yang dijelaskan secara objektif dan bernalar, meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam memecahkan masalah melalui penerapan cara berpikir secara kritis, analitis, logis dan sistematis. Dan yang terakhir untuk membantu memenuhi rasa ingin tahu siswa. Thank you, Alika. Ya, teman-teman, jadi itu adalah presentasi dari materi kami, keterampilan dasar mengajar yang telah disampaikan oleh teman-teman presentator. Adapun sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami memberikan 3 kesempatan kepada teman-teman untuk membuat pertanyaan. Ya, siapa aja yang mau bertanya? Oke, silakan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bintang Raja. Jadi ingin menjawab mengenai dalam kelas ilmunya memiliki karakter siswa yang berbeda-beda. Bagaimana cara guru atau seorang pengajar untuk mampu mengatasi masing-masing karakter siswanya agar mereka sama-sama untuk saling untuk mereka mampu bertanya secara kritis, mampu memberikan jawaban ketika ditanyakan oleh guru. Bagaimana cara guru mengatasi karakter siswa yang berbeda dalam setiap kelasnya? Oke, mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Pramudia ingin bertanya kepada presentasi oleh kawan-kawan saya. Yang ingin saya tanya adalah keterampilan memberi penguatan. Di sini tadi kan ada 2 keterampilan, yaitu penguatan verbal dan penguatan non verbal. Nah, bagaimana cara penerapan hal itu? Baik dari penguatan verbal ataupun penguatan non verbal. Terima kasih. Terima kasih, Roy. Oke, baiklah. Terima kasih pertanyaan dari Aisyah. Pertanyaan dari Aisyah akan dijawab oleh Rana. Silakan, Rana. Iya, saya coba jawab ya pertanyaan dari Aisyah.
menjelaskan. Guru itu menggunakan bahasa yang jelas, jadi siswa ini lebih mudah mengerti. Misalnya nih, kita kalau di konteks siswa yang kelas rendah itu pakai bahasa yang sederhana, jadi siswa itu nggak terlalu terbebani dan berpikir tinggi. Jadi dia yang jelas maksudnya apa gitu. Terus kemudian memberikan siswa itu waktu berpikir ketika kita memberikan pertanyaan atau meminta siswa untuk bertanya, itu harus diberikan waktu agar siswa ini lebih aktif dan siswa ini dapat mengembangkan dirinya gitu. Kemudian melakukan pemerataan atau pemindahan giliran, maksudnya ketika dalam suatu proses pembelajaran itu gurunya tuh memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa. Misalnya guru di jam ini bertanya dengan siswa yang ini atau berinteraksi dengan siswa yang ini, dan untuk meminimalisir bagaimana siswa yang kurang aktif itu bisa dikolaborasi antara siswa yang aktif dengan yang tidak, bisa melalui satu kelompok forum atau diskusi gitu, bisa atau dibuat sharing session supaya siswa yang tidak aktif ini menjadi terpancing gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Rani. Saya ingin mengatasi sifat atau sikap atau perilaku anak yang berbeda di dalam kelas itu sebenarnya ada metode-metodenya teman-teman. Yang pertama adalah menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Kalau di dalam kelas itu nggak semua siswa itu memiliki daya nalar yang cepat. Nah, ada siswa yang sedikit lambat, ada siswa yang cepat banget tanpa panjang kalian kita jelasin udah langsung ngerti. Nah, gimana caranya bikin siswa ini berangkat ke pengertian yang sama, berangkat ke pemahaman yang sama gitu kan? Itu menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Selanjutnya adalah memperlakukan siswa secara adil. Nah, sebelumnya adil itu nggak sama kan? Balik lagi, kalau kita memperlakukan siswa itu secara adil, kalau kita hanya melihat dari satu sisi siswa yang cepat menanggap atau siswa yang pintar, jadi kita nggak adil untuk siswa yang keterlambatan berpikir. Jadi kita menjelaskan secara tepat, sedangkan di sisi lain siswa yang pola pikirnya sedikit lambat atau sedikit lama itu merasa tidak adil karena penjelasan yang disampaikan itu tidak sesuai atau tidak dapat membuat siswa tersebut mudah paham. Selanjutnya adalah karena siswa ini berbeda, kita harus memberikan motivasi di dalam kelas sehingga niat belajar siswa itu timbul dan membuat keinginan rasa siswa itu untuk belajar lebih giat dan lebih luas lagi. Ya, Aisyah, apakah cukup atau ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah cukup. Terima kasih Aisyah. Ini adalah pertanyaan dari Rolling yang akan dijawab oleh teman saya Alista. Time is yours. Contoh dari penguatan verbal dan penguatan non verbal. Penerapannya. Ya, penguatan verbal itu kan tanggapan guru dengan kata-kata ya. Contohnya, bagus sekali, baik sekali, kamu hari ini pintar, kamu hari ini cantik, kamu hari ini cerdas. Itu contoh penguatan verbal dengan kata-kata, memuji dengan pujian. Ketika siswa melakukan sesuatu yang baik, wah hari ini kamu melakukan sesuatu yang baik. Misal hari ini nilainya meningkat, maka kita puji dengan nilai kamu makin hari makin bagus gitu. Kemudian yang kedua ada penguatan non verbal. Penguatan non verbal ini adalah penguatan berupa mimik dan gerakan badan. Misalnya anggukan kepala, senyum, tepuk tangan. Ketika ada anak yang berani maju ke depan, tepuk tangan untuk temennya gitu. Cukup. Baiklah, itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh teman-teman presentator. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Presentasi kami akan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.